Di sini bisa kita saksikan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala makhluknya. Dan Dia telah memberitakan di dalam Al-Quran bahwa Bani Israel tidak akan memanfaatkan kesempatan emas itu untuk berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya, mereka malah melakukan perusakan kedua dan akhirnya, mereka sendirilah yang akan ditimpa kembali dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Dalam hal ini, Al-Quran telah menubuatkan bahwa apabila perusakan kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel itu telah genap, maka Dia akan mengirim hamba-hambanya yang lain. Dan mereka akan menyuramkan muka-muka Bani Israel, yakni mempermalukan mereka. Lalu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan masuk ke dalam masjid, Bait Al-Maqdis. Sebagaimana musuh Bani Israel yang pertama di masa lalu, pernah masuk ke sana dan menghancurkannya. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, maka ada dua pertanyaan utama yang pastinya muncul dalam upaya memahami ayat ini. 1. Seperti apakah bentuk kejahatan Bani Israel yang kedua itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukumannya yang kedua sebagai penggenapan atas janjinya? 2. Siapakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat muka-muka Bani Israel itu menjadi suram dan akan masuk ke dalam Bait Al-Maqdis serta membinasakan segala kekuasaan Bani Israel di sana? Apakah mereka sudah ada bersama kita saat ini? Sebelum membahas tentang jenis kejahatan Bani Israel yang kedua, maka ada baiknya bila terlebih dahulu kita menjawab pertanyaan kedua. Alasannya, ada beberapa nas hadis sahih yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita mengenai hal tersebut. Hadis tentang bangsa Persia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ilmu, agama, itu berada di bintang suraya, niscaya yang akan menggapainya adalah orang-orang Persia. Hadis kelompok bendera hitam, Asyabrayatus Sud, dari timur, Khurasan. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia akan berperang 3 orang di sisi perbedaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, Khurasan, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaitlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mahdi. Dalam menilai hadis yang pertama, banyak pembahas yang punya tendensi sektarian, dan akan cenderung menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah bangsa Iran yang beraliran Syiah, tetapi mereka adalah orang-orang Afghanistan, Pakistan atau Kashmir. Sekilas, pandangan ini memang membela mazhab yang kita anut, namun pertanyaannya adalah, apakah pendapat seperti ini sah ataukah tidak? Sebab, apabila penakwilan ini keliru, maka hal itu bisa menyesatkan muslimin sendiri. Untuk itu, kita akan tetap berpegang kepada prinsip Al-Quran dalam menilai kandungan hadis di atas, dan bukan berpegang kepada prinsip ideologi kemazhaban yang kita ikuti. Adapun prinsip Al-Quran yang dimaksud ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Quran Surat 4, 135. Alasan bagi pemberlakuan hal ini disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hanya mengaitkannya dengan orang-orang Persia. Sehingga di sini, kita tidak akan menambah atau mengurangi, apalagi menakwilkannya. Di samping itu, menakwilkan Persia menjadi Afghanistan, Kashmir atau Pakistan adalah subjektif dan tidak tepat. Sebab asal-muasal bangsa Afgan adalah Pashtun. Mereka adalah ras tersendiri dan punya bahasa sendiri. Sedangkan penduduk Kashmir dan Pakistan adalah Hindustan. Padahal, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi adalah pribadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya dirujuk kepada bangsa Persia atau Iran saja. Artinya, Salman tidak pernah disapa Al-Pashtuni ataupun Al-Hindustani. Dalam konteks ini, masih ada 2 alasan lain yang perlu diperhatikan tentang mengapa kita sebaiknya tidak menakwilkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dari sisi geografis maupun historis, Khurasan adalah lokasi yang terletak di Persia atau Iran. Adapun meluasnya makna ini hingga meliputi Afghanistan, Irak, Pakistan, dan Kashmir, adalah disebabkan oleh ekspansi teritorial yang pernah dilakukan oleh Imperium Persia. Artinya,
Kita tidak mungkin menemukan kota Persepolis, suatu istilah kuno yang dibuat oleh bangsa Yunani untuk merujuk ke ibu kota bangsa Persia atau Persia, polis di Afghanistan, Irak, Pakistan atau Kashmir. Tapi Persepolis hanya bisa ditemukan di Iran saja. Terjadinya pemindahan lokasi Khurasan ke Afghanistan oleh sebagian pembahas adalah bersifat politis dan bertujuan untuk mengukuhkan kelompok tertentu. Kasus ini akan mempunyai konklusi yang berbeda, bila kelompok itu asal-muasalnya di Iran. Di samping itu, pemindahan lokasi ini tidak menyelesaikan persoalan tentang siapakah orang-orang Persia dan Khorasan yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, seorang Muslim harus bersikap adil dalam menilai suatu hadis dan menyadari keterbatasan ilmu yang dimilikinya, terutama mengenai rahasia hari akhir yang hendak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita sebaiknya tidak menakwilkan berbagai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena hal itu bisa menyesatkan muslimin, dan di akhirat nanti, kita sendirilah yang akan menyesal karena harus memikul dosa yang sangat besar. C. Benarkah muslimin akan memerangi kembali bangsa Persia, Syiah, menjelang hari akhir? Ada sebuah hadis lain yang sering dikemukakan oleh para pembahas muslim dari kelompok Wahabi yang menyatakan bahwa pada saat menjelang hari kiamat, bangsa Persia, Syiah Iran, akan diperangi oleh Al-Mahdi dan atau muslimin. Hadis yang mereka maksudkan itu adalah sebagai berikut. Jikamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rum, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya untukmu. Belakangan ini, topik semacam ini sering kita temukan pada beberapa buku mereka yang membahas tentang tanda-tanda menjelang kiamat. Adapun persoalan yang perlu dikritik di sini adalah, apakah muslimin dan atau Al-Mahdi ini akan memerangi bangsa Persia ataukah kaum Syiah? Artinya, fakta bahwa sekitar 60 juta penduduk Iran itu bermazhab Syiah, tapi persoalannya, jumlah ini hanya sekitar sepertiga dari total penganut Syiah yang ada di dunia, karena jumlah mereka seluruhnya diperkirakan sekitar 270-290 juta orang. Secara historis, komunitas Syiah bukan bangsa Persia, karena mereka ini justru berasal dari bangsa Arab sendiri. Hingga saat ini, mayoritas bangsa Arab seperti Lebanon, Irak, Syria, sebagian penduduk Kuwait, Saudi Arabia bagian utara, Bahrain, dan beberapa negara Arab lainnya adalah bermazhab Syiah. Jumlah ini belum lagi ditambah dengan komunitas Syiah non-Arab dan selain Iran. Seperti Pakistan, India, Cina, negara-negara pecahan Uni Soviet di Eropa Timur dan lain sebagainya. Untuk itu, apa justifikasi ilmiah yang telah digunakan oleh para pembahas dari kelompok Wahabi kontemporer itu, sehingga secara tiba-tiba, mereka bisa mengaitkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menubuatkan tentang penaklukan bangsa Persia tadi dengan memerangi kaum Syiah di Persia, Iran? Artinya, apabila nubuat ini baru akan terjadi di zaman Al-Mahdi, lalu bagaimana dengan fakta penaklukan gemilang yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab atas bangsa Persia? Di samping itu, Iran baru menjadi ikon Syiah setelah terjadinya revolusi Khomeini pada tahun 1979 Masehi. Sedangkan sebelum revolusi Iran, maka hubungan antara dinasti Pahlavi di Iran dan dinasti Saud di Arabia sendiri sangat akrab. Bahkan saat itu, tak ada satu buku Wahabi pun yang menuliskan bahwa Persia, Syiah Iran, akan diperangi menjelang hari kiamat. Salah seorang tokoh ulama Saudi terkemuka, Syekh Abdurrahman As-Sadi pernah menulis sebuah risalah tentang fitnah Dajjal, Yajuj dan Ma'juj, judul asli, Risalatani fi fitnati ad-Dajjal wa Yajuj wa Ma'juj. Buku ini bahkan telah dilegitimasi di kota Riyadh oleh para ulama Wahabi sendiri di hadapan Raja Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Saudi. Saat itu, risalah Syekh Sadi mendapat pujian yang luar biasa dari para hadirin termasuk Raja, tapi tak ada satu informasi pun pada karya beliau yang mengatakan bahwa muslimin dan atau Al-Mahdi akan memerangi kembali bangsa Persia menjelang hari kiamat. Termasuk keterangan tentang pembasmian mazhab tertentu di Persia yang jumlahnya tak lebih dari sepertiga keseluruhan pengikutnya di dunia. Untuk itu, jelas sekali bahwa penakwilan hadis ini dibuat sebagai keputusan politik, terutama setelah terjadinya revolusi 1979 Masehi di Iran yang akibatnya hanya semakin menguntungkan musuh-musuh muslimin, yakni kaum Zionis dan Salibis. Artinya, penakwilan hadis ini jauh dari nilai kebenaran dan hanya berpotensi memicu fitnah dan konflik sesama muslimin. Perlu diingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita bahwa akan terjadi fitnah menjelang kemunculan Dajjal dan hari akhir. Jika demikian wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita,
maka fitnah apakah kiranya yang lebih besar akibatnya, daripada terjadinya peperangan di antara muslimin sendiri? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah yang menyesatkan. Adapun mengenai hadis Persia tersebut di atas, maka sebagian makna hadis ini jelas terkait dengan zaman Khulafa ar-Rasyidin, sedangkan sebagiannya lagi masih mengalami proses hingga saat kemunculan Al-Mahdi dan Isa, alaihi salam. Adapun rincian makna hadis itu adalah sebagai berikut. 1. Penaklukan dan pembersihan Arabia dari penyembahan berhala. 2. Pembebasan Al-Quds dan penaklukan Persia oleh muslimin pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. 3. Penaklukan ibu kota Romawi Bizantium, Konstantinopel, oleh Sultan Muhammad II dari Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Ini adalah permulaan muslimin menaklukkan Romawi dan bukan penghabisannya, artinya, proses penaklukan Romawi masih akan berlangsung sehingga kedatangan Al-Mahdi dan Isa, alaihi salam, peperangan melawan Dajjal. Peristiwa akan terjadi pada saat kemunculan Al-Mahdi dan Isa, alaihi salam. Apakah bentuk kejahatan Bani Israel yang kedua? Apabila kejahatan terbesar yang pertama adalah menafikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan risalahnya, maka tak ada kejahatan terbesar yang kedua dari Bani Israel pada akhir zaman. Selain upaya mereka untuk menghancurkan Bait Al-Maqdis milik Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Yerusalem. Karena peristiwa inilah yang akan menjadi puncak kesombongan umat Yahudi di muka bumi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukumannya yang kedua kepada mereka. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat 17:7.